Dan saudara, di tengah percepatan pembangunan ibu kota Nusantara, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan akses air bersih dan adanya polusi udara yang dialami warga di sekitar kawasan pembangunan IKN. Hal ini menjadi penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dengan visi berkelanjutan yang selalu digaungkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi memastikan air dan listrik sudah mengalir. Kendati demikian, warga sekitar masih kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Belum lagi masalah polusi udara yang menjadi dampak dari pembangunan IKN. Dengan pembangunan IKN yang terus berlanjut, bukankah pemerataan pembangunan bagi warga sekitar juga harus menjadi prioritas pemerintah? Masuk dalam bagian dari ibu kota Nusantara, warga Kecamatan Sepaku hingga kini masih belum bisa menikmati air bersih, seperti kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Masih ada masyarakat yang harus mengambil air dari sumur atau membeli air yang ditampung dalam tandon. Agus, warga desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, mengaku dirinya masih membeli air yang ditampung dalam tandon. Ia berharap pemerintah segera memberi subsidi untuk mendaftarkan rumahnya ke PDAM. Sementara ini sih sebagian sudah ada yang pakai PDAM ya, sebagian pakai PDAM, sebagian masih pakai alam sumur, dan ada juga yang beli tandonan. Bapak? Saya pakai tandonan. Itu harganya berapa, Bapak? 80.000 per tandon, 1.200 liter, itu kepake bisa 5 bahkan bisa sampai 10 hari. Itu menurut Bapak mending pakai tandon apa mending PDAM? Sebenarnya sih mungkin orang-orang yang sudah pakai PDAM enak pakai PDAM, cuma kita pendaftarannya yang berat, kena 4 juta lebih kan. Gitu. Pendaftaran, istrinya kita nyambung PDAM-nya kan, sampai mengalir ke rumah 4 juta. Sementara Yusuf, warga desa Bukit Raya, tidak membantah dampak ekonomi dari pembangunan IKN. Namun ia mengeluhkan debu yang ditimbulkan dari proyek IKN. Apalagi ia tinggal bersama dengan orang tuanya yang lanjut usia. Bila dibiarkan, kondisi ini tentu mengancam kesehatan warga di sekitar kawasan IKN. Ya, yang jelas kalau pemukiman yang terdampak paling parah debu, Mbak. Kalau ikut dampaknya ya, karena memang di tadi pinggir jalan, kemudian volume kendaraan semakin banyak, jadi debunya luar biasa. Toko yang buka atau usaha-usaha warga? Jelas pasti. Karena terutama makan ya, rumah makan, karena semakin banyaknya orang konsum kebutuhan makanan juga semakin tinggi, jadi banyak banget yang terutama rumah-rumah makan kecil lah yang udah mulai tumbuh lah. 28 Juli lalu, Presiden Joko Widodo bermalam untuk pertama kalinya di Istana Garuda IKN. Meski tidurnya tak nyenyak, Jokowi mengklaim air, listrik, dan internet sudah masuk ke IKN. Ya, ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Terima kasih teman-teman. Benernya furniture sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Ya, nanti saya bermalamnya di istana. Sementara soal debu, Presiden Joko Widodo tidak membantah ibu kota Nusantara menyebabkan debu yang banyak karena pembangunan masih dalam proses pengerjaan. Ditambah lagi cuaca IKN yang panas. Warga setempat, Pak. Ya, jadi, ini memang masih dalam pertama masih dalam proses pekerjaan ya. Jadi dan kondisi kalau pas nggak hujan panas ya debunya banyak. Menanggapi masalah polusi udara di sekitar kawasan pembangunan IKN, penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun, bilang pihaknya sudah memfasilitasi masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menangani dampak dari pembangunan IKN. Pemerintah pusat juga membantu rumah sakit kami yang ada di Sepaku dan tidak ada
semua juga kita sudah lakukan sosialisasi dan bagaimana mereka mendapat bantuan bidang kesehatan. Ini Bapak Pusat dan pemerintah daerah sudah berkolaborasi untuk menangani dampak. Sebenarnya itu kan pembangunannya harus memang ada tempo, tapi kan itu kan bisa minta waktu. Tapi kami sudah bersama-sama dengan pemerintah pusat menangani. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai, pemerintah harus mendorong pemerataan pembangunan dan tidak hanya berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Menurut Nirwono, pemerintah bisa membangun sistem pengolahan air minum untuk menanggulangi krisis air bersih di Sepaku. Fokus seperti ketersediaan air di bendungan Sepaku Semoy, terus kemudian ada embung dan juga intake serta jaringan perpipaan, itu sebenarnya fokusnya ke arah sana, jadi ke arah KIPP, Mbak Renata. Jadi ini yang menjadi fokusnya Kementerian PUPR. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tentu pada saat bersamaan seharusnya, nah ini yang kalau saya lihat agak misleadingnya di sini, yaitu tidak menyediakan secara merata ketersediaan air bersih bagi warga sekitarnya. Kini solusi dari pemerintah dinanti agar dampak paparan debu akibat pembangunan infrastruktur IKN tidak mengganggu kesehatan warga, serta adanya kesetaraan pembangunan daerah di sekitar IKN. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi Saudara, Pilgub Jakarta dan Sumatera Utara bisa-bisa menjadi panggung pemilihan calon kepala daerah melawan kota kosong. Di Jakarta, Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tertinggi kemungkinan malah tidak memiliki peluang maju sebagai calon gubernur 2024. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya, Mercy Tirayo, setelah jeda.